naga kayu, berentang waktu 10 Februari 2024 sampai dengan 28 Januari 2025. Merupakan tahun yang diyakini syarat dengan berbagai mitos, tetapi juga syarat penuh dengan pengharapan. Harapan agar memperoleh mukjizat dan rezeki yang melimpah ruah. Karenanya, merasa di atas angin ataupun sedang naik daun diramalkan kelak menjadi fenomena yang paling banyak mengemuka, paling banyak dirasakan pebisnis pada segala bidang profesi, yang pada tahun lalu bisa terjadi karena asal-asalan belaka. Di tahun ini bakal mencuat lebih terencana, bahkan terstruktur. Tolong digarisbawahi. Berada di atas angin atau kata orang sedang naik daun merupakan fenomena tahun naga kayu yang sebentar lagi kita jelang. Kita sekarang ini memang sedang berada di era transisi, era Cap Jigwe di tahun kelinci air Imlek 2574, era di mana harga diri mudah meluntur, dan tentunya meluntur terutama apabila dihadapkan pada situasi di mana tujuan dianggap bakal termudahkan. Ya, jelas toh bahwa kalau tujuan bakal termudahkan, ya harga diri pun tidak lagi dipandang. Dan tidak mengherankan kalau oleh karenanya, sadar ataupun tidak nih, pelecehan terhadap seseorang, tidak terkecuali pada para senior sekalipun, dapat terjadi dengan begitu saja. Begitu saja, ya, karena dampak daripada sikap atau perilaku asal-asalan tadi itu. Terjadi memang bisa tanpa terduga lagi. Bisa mencuat secara mendadak hingga kepedulian. Apakah itu terhadap harga diri sendiri ataupun harga diri pihak lain, bisa terabaikan pula. Tahun kelinci air Imlek 2574 akan segera berakhir. Berakhir pada 9 Februari 2024 bersamaan dengan selesainya era Cap Jigwe sebagai masa transisi tersebut tadi. Dan oleh karenanya, tahun naga kayu Imlek 2575 fenomenanya akan segera memasuki rentang waktunya. Fenomena pelecehan sebagai dampak daripada kiat asal-asalan yang tadi kita bicarakan itu tentu saja bakal tidak marak lagi, ya. Alhasil memang kata kunci Cap Jigwe sebagai era transisi yang berbunyi kiat asalan buntukan potensi berkepanjangan takkan berlanjut dan berganti dengan kata kunci yang patut Anda garis bawahi, ya. Kata kunci di bulan pertama di tahun naga kayu Imlek 2575 yang berentang waktu tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan 9 Maret 2024 berbunyi keangkuhan aral bagi rencana dan kreativitas. Jadi keangkuhan aral itu hambatan, ya, bagi rencana dan kreativitas. Para juragan sahabat dimanapun Anda berada, patut Anda pahami bahwa tahun naga kayu berentang waktu
10 Februari 2024 sampai dengan 28 Januari 2025. Merupakan tahun yang diyakini syarat dengan berbagai mitos. Syarat dengan berbagai mitos, tetapi juga syarat penuh dengan pengharapan. Harapan agar memperoleh mukjizat dan rezeki yang melimpah ruah. Rezeki dari sang naga, ya, karena sang naga memang diyakini akan membawa banyak rezeki bagi banyak umat manusia. Karenanya, merasa di atas angin ataupun sedang naik daun diramalkan kelak menjadi fenomena yang paling banyak mengemuka, paling banyak dirasakan pebisnis pada segala bidang profesi maupun berbagai strata tingkatan kehidupan di dalam masyarakat. Fenomena naga kayu tentu saja saya yakin Anda semua sudah memahaminya. Tentu saja kalau Anda sudah menyimak video tahun naga kayu Imlek 2575 ya. Tetapi kalau belum, sebaiknya Anda seksamai dahulu video yang bertemakan di atas angin. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Merasa sedang memiliki kedudukan ataupun kemampuan yang sama, setara, bahkan melebihi mereka yang sesungguhnya memang telah profesional pada bidangnya masing-masing, memang sungguh sangat menyenangkan. Kita memang merasa di atas angin. Setidaknya hal itu bisa menenangkan benak kita sekaligus menepis segala kekhawatiran. Namun, ekses buruk daripadanya patut diwaspadai benar, sadar ataupun tidak. Fenomena yang menindakbobokkan perasaan itu akan mencuatkan keangkuhan pada akhirnya. Sikap dan perilaku menepuk dada sendiri bisa terumbar ke permukaan tanpa sedikit pun perasaan sedang menyombongkan diri. Jadi orang yang sedang menyombongkan diri merasa dia bersikap wajar. Nah, ini toh akan menimbulkan kekeliruan pandangan orang lain terhadap diri kita, ya. Yang kita tentu saja harus waspadai benar agar hal itu tidak terjadi. Apabila kecenderungan semacam itu tidak diantisipasi semenjak dini, bukan tidak mungkin kiat asal-asalan itu mencuat lagi memang, ya. Bahkan dengan kiat dan kejadian yang lebih terstruktur. Penyombongan pun oleh karenanya bakal terstruktur pula. Ya, terstruktur karena asal-asalannya memang sudah terenyahkan. Tegasnya nih, yang pada tahun lalu bisa terjadi karena asal-asalan belaka, di tahun ini bakal mencuat lebih terencana, bahkan terstruktur. Tolong digarisbawahi. Pelecehan tentu saja akan menjadi bagian daripada penyombongan yang terstruktur tersebut. Terstruktur karena logika yang mencuat ke permukaan tak akan diimbangi oleh perasaan. Dengan kata lain, peran daripada aspek matematika bisnis, untung rugi, takkan terimbangi lagi oleh insting atau naluri bisnis. Padahal insting bisnis sangat kita perlukan. Bahkan insting bisnis itu sendiri pun cenderung bisa mengeras ke elemen asalnya kembali. Berdasarkan yin yang 5 unsur, perasaan adalah unsur air. Mengeras ke elemennya kembali artinya
air yang tadinya lahir karena diciptakan oleh logam akan menjadi logam kembali. Sehingga naluri bisnis akan menjadi sebuah ambisi atau kehendak. Ya. Dengan keangkuhan yang dikhawatirkan, ambisi atau kehendak yang angkuh atau obsesif. Pada prinsipnya memang nih, kalau kita berbicara pebisnis yang profesional tentu saja tidak akan menyombongkan profesionalitas yang memang sudah dimilikinya gitu ya. Ataupun menyombongkan produk-produk dengan cara melecehkan atau menjelek-jelekan produk daripada para pesaingnya. Itu tidak akan dilakukan oleh para profesional, ya. Karena berdasarkan ini yang 5 unsur, kiat semacam itu tak beda dengan pemaksaan, ya. Dengan memaksa, orang justru akan berpaling daripada itu, ya. Tetapi karena fenomenanya, maka pemaksaan tadi bisa dilakukan tanpa sadar. Dari apa yang telah kita bahas, dapat kita simpulkan bahwa peran perasaan naluri bisnis bakal kerap terhempas atau dihempaskan oleh seronok atau penyanjungan logika atau bermatematika bisnis. Jadi orang sangat menyanjung logika. Naluri bisnis terenjakan. Nah, kalau semua logika yang diterapkan, aksi spekulasi bakal meningkat. Ya, karena tidak ada penyeimbangan daripada naluri, ya, yang justru harus berperan di samping matematika bisnis itu sendiri. Naluri harus mengimbangi logika. Ambisi bakal memuncak vulgar. Etika berbisnis bisa-bisa tidak diindahkan lagi sebagaimana mestinya. Kemudian pemaksaan kehendak dikhawatirkan meningkat karena persaingan yang turut meningkat. Tidak mengherankan kalau upaya penipuan dan penghasutan pun bakal meningkat pula. Para juragan sahabat dimanapun berada, tentu saja kita patut berusaha bagaimana agar kita bisa eksis, ya, dalam sebulan Ciague ini, agar ke 11 bulan Imlek berikutnya, ya, kelancaran dan kesuksesan jauh lebih berpihak lagi kepada kita. 3 hal yang patut kita camkan, bahwa janganlah kita membiarkan prinsip kita menjadi kaku, ya, harus dilenturkan. Kepemimpinan jangan sampai menjadi otoriter hingga kehilangan rasa empati dan toleransi. Negosiasi dan komunikasi justru patut ditingkatkan lebih daripada sebelumnya. Merasa diri superior luar biasa hebat, patut disingkirkan, agar peluang yang tampaknya remeh-temeh pun tidak terbuang dengan begitu saja, melainkan bisa kita kaji sebagaimana mestinya. Dan kembangkan kemampuan berkreativitas agar fungsi naluri dapat ditingkatkan. Berkaitan dengan kiat atau solusi feng shui, ya, demi segala sesuatunya makin berkelancaran, tentu saja saya berharap Anda meluangkan waktu untuk menyeksamai kalender Imlek 2575 agar keseimbangan berlogika dan bernaluri bisnis takkan sukar kita wujudkan. Anda mungkin masih belum yakin, ya, atau belum tahu, ya, potensi SEO Anda.
terlepas daripada jumlah nilai keberuntungan secara pribadi, hanya berdasarkan analisa sio saja, maka Anda yang bersio tikus, sio monyet, sio ayam diramalkan memiliki peluang yang luar biasa baik, luar biasa terbuka bagi pemuncakan keberuntungan di tahun naga kayu Imlek 2575 ini. Sedangkan yang berada pada urutan setelahnya dalam artian juga masih sangat bagus, ya, adalah yang bersio macan dan juga yang bersio ular. Sedangkan di bawahnya cukup selaras adalah Anda yang bersio kelinci, sio kuda, dan sio babi. Yang bersio kerbau, sio naga, dan sio kambing tentu saja patut mewaspadai situasi, ya, dan menjaga diri agar jangan terseret oleh fenomena tidak karuan, khususnya fenomena keangkuhan yang harus benar-benar disingkirkan, ya. Kemudian juga yang paling tidak selaras, yang ciong besar, yang sebaiknya bersikap defensif adalah yang bersio anjing. Nah, berkaitan dengan itu saya hendak menekankan kembali, bagi Anda yang belum menyaksamai video tahun naga kayu Imlek 2575 di atas angin, sebaiknya Anda menyaksamainya kembali, ya. Dan lagi, saya berharap Anda betul-betul mempedomani kalender Imlek 2575 sebagai acuan, ya, untuk menelaah apa yang akan kita bahas kemudian, telaah mengenai peluang sio Anda pada bulan Imlek yang pertama. Sio naga. Apapun profesi Anda, apakah Anda itu sebagai karyawan, pebisnis, atau apapun, ya, dan bagaimanapun tingkat strata kehidupan Anda di dalam masyarakat, tentu saja berdasarkan analisa sio, potensi keberuntungan Anda yang pada tahun lalu diramalkan begitu bagus, di tahun ini memang cenderung menurun sangat. Namun demikian, pada bulan Imlek yang pertama ini, pada Ciague, keberuntungan Anda masih diramalkan stabil. Tentu saja, saya berharap Anda memanfaatkan bulan Imlek yang pertama ini agar kestabilan yang bisa Anda wujudkan di awal tahun ini bisa terus berkepanjangan. Utamakan kestabilan. Nah, pada kalimat pertama peramalan untuk bulan Ciague ini ditekankan sekali sebagai judul, utamakan kestabilan. Artinya apa? Janganlah Anda memaksa diri untuk tampil, ya, atau memaksakan diri untuk lebih, ya, meningkat dibandingkan bulan yang lalu, gitu ya. Nah, kesempatan justru lebih terbentang lapang. Kalau tidak Anda paksakan dan Anda mengutamakan kestabilan, justru peluangnya terbentang lebih baik daripada yang Anda perkirakan. Jadi peluang pantang Anda kejar, pantang Anda paksakan. Tanpa Anda paksakan, justru peluang tersebut makin terbuka lapang. Tolong dicamkan benar. Fokus ke maksud dan tujuan patut ditegaskan tanpa kesan arogan. Jadi Anda dalam segala hal,
memiliki maksud, Anda harus menyikapinya dengan tegas. Memiliki tujuan, Anda pun harus berketegasan pula. Namun demikian, tujuan Anda tentu saja seperti apa yang tadi disampaikan, haruslah menitik beratkan aspek kestabilan. Dan jangan arogan, jangan memaksakan kehendak. Mengalah dalam persaingan bisa jadi solusi menghindari kerugian. Jadi, dalam segala hal Anda seyogianya mengalah. Kenapa? Karena memang sio naga diramalkan kurang selaras, ya. Jadi, di awal bulan ini Anda sebaiknya betul-betul bersikap rendah hati. Namun demikian, kerendahan hati Anda patut disertai dengan kecermatan agar Anda tidak termakan oleh siasat para pesaing Anda. Sukses selalu. Sio ular. Keberuntungan sio ular dalam setahun diramalkan stabil. Namun, pada bulan Imlek pertama di tahun naga kayu ini, kecenderungan menurun patut Anda waspadai. Agar hal tersebut tidak menjadi berkepanjangan. Ya. Langkah pertama adalah Anda patut mewaspadai penurunannya, ya, waspadai penurunan. Kestabilan terwujud kalau tidak Anda paksakan, ya. Memang bulan Imlek yang pertama ini keangkuhan sudah mencuat tinggi. Pemaksaan hanya akan menimbulkan banyak kontradiksi belaka. Debat kusir, adu argumentasi tentu saja dilarang, ya. Harus Anda hindari. Karena itu merupakan cikal bakal timbulnya banyak kesalahpahaman dan akhirnya bahkan menimbulkan kerugian. Ya, tentu saja kita tidak inginkan hal itu. Ketegasan hanya melemahkan kecermatan belaka dan bahkan merancukan target tujuan. Jadi Anda patut bersikap, orang bilang mah wait and see, lihat-lihat gitu ya. Kalau sudah yakin baru Anda sergap begitu. Tetapi dalam rentang sebulan ini di mana Anda dikhawatirkan rezekinya menurun, Anda jangan bersikap ceroboh. Dengan begitu, kesuksesan akan menyertai Anda. Sukses selalu. Sio kuda. Bagaimanapun masalah yang sedang Anda hadapi kini, Anda harus bangun. Jangan tertidur, ya. Walaupun memang Anda diramalkan kurang selaras di tahun kelinci air, di tahun naga kan kondisinya berbeda, ya. Ada peningkatan yang relatif sangat signifikan pula gitu, ya. Namun pada bulan ini saja keberuntungan Anda diramalkan sudah bisa mencuat tinggi. Tentu saja ini tak boleh disia-siakan. Kenapa? Agar selanjutnya pun keberuntungan Anda dapat ditingkatkan, dan ditingkatkan kembali, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, Anda patut seksamai keadaan. Ya, seksamai keadaan. Patut lebih cermat songsong semua peluang. Nah, dengan mencermati keadaan, kita akan lebih cermat dan semua peluang yang ada akan kita songsong, ya, dengan kesiapan yang semestinya. Sikap tenang dibutuhkan. Kalau nggak tenang ya, nggak usah gerusu. Bagaimana tahu itu peluang datang?
udah pasti itu. Ya makanya Anda patut tenang. Tenang dibutuhkan memang. Namun agresivitas tabu kalau berkurang. Dalam tenang, Anda harus agresif. Anda harus agresif, diminta agresif, namun harus bersikap tenang. Nah, jadi kalau agresifnya gerasa-gerusu ngaco, ya, kalau Anda tidak tenang juga ngaco. Jadi tenang dan agresif. Kalau tujuan telah dicanangkan, Anda udah bikin nih rencananya nih, ya. Upaya pantang surut ke belakang. Nggak boleh lagi Anda mundur dan hengkang dari rencana tersebut. Anda harus loyal terhadap perencanaan Anda. Karena potensinya memang sedang terbuka lapang. Sukses selalu. Sio kambing. Tentu saja Anda patut bersyukur dan berpuas diri bahwa dalam rentang setahun yang lalu Anda banyak memperoleh rezeki, berkelancaran bahkan. Di tahun yang sekarang ini, di tahun naga kayu, Anda diramalkan akan mengalami banyak masalah karena ciong yang walaupun kecil harus diwaspadai benar. Kecuali kalau jumlah nilai keberuntungan Anda di atas standar, misalnya 6 ke atas, begitu ya. Tentu hasilnya akan berbeda pula. Nah, pada bulan Imlek yang sekarang ini, dalam artian bulan Imlek Ciagwe, yang bulan Imlek yang pertama ini, ya, potensi Anda, ya, walaupun sudah masuk era ciong, masih bisa menggeliat naik sedikit lah. Jadi jangan disia-siakan agar geliat itu kemudian dapat Anda manfaatkan menjadi pemuncakan di kemudian. Yang penting Anda patut loyal, patut setia untuk mempedomani apa yang telah disarankan. Tabu asal percaya, inilah yang pertama, ya, saran yang harus Anda garis bawahi. Tabu kalau Anda asal percaya. Tabu itu pantang, nggak boleh gitu. Kalau nggak boleh asal percaya, gitu ya. Keterbukaan belum tentu dan belum pasti bermuatan peluang. Jadi Anda ditawarkan, ini loh peluang yang bagus, ya. Jangan Anda main seenaknya percaya gitu ya. Ingat, bulan lalu pun kecenderungan menurun tuh terbuka gitu ya. Jangan sampai kemudian Anda terperosok dan mengalami penurunan untuk kedua kalinya gitu ya. Tentu saja itu kita tidak inginkan gitu ya. Jadi Anda nggak boleh asal percaya dan patut betul-betul cermat dan selektif. Kalau Anda cermat dan kecermatan itu ditingkatkan, yang temaram pun bakal benderang. Jadi di bulan Imlek yang pertama ini, ya, mungkin Anda melihat sesuatu tidak sejelas tempo sebelumnya. Tetapi kalau Anda cermat, oh ini dia peluangnya. Itu bakal muncul tuh ke permukaan, benderang lagi, ya. Jadi Anda betul-betul patut cermat. Pagari emosi, ya, jangan temperamental. Ya, jangan tergesa-gesa. Kendalikan tujuan Anda agar kejaran Anda takkan menyimpang. Kalau kejarannya takkan menyimpang, yakin deh, ya, keberuntungan Anda stabil dengan peningkatan yang lumayan. Sukses selalu. Sio monyet. Kabar gembira memang sudah Anda dengar. Ya, pastinya Anda sudah menjaksamai video di atas angin, ya. Kunjungi
channel YouTube FSE kalau Anda belum menyeksamainya. Nah, sio monyet yang dikatakan terbuka keberuntungannya tersebut. Terbuka itu dalam artian gampang ditingkatkan, gitu ya. Nah, di bulan Imlek yang pertama ini harus hati-hati. Karena walaupun ada peningkatan, ganjalannya pun nampaknya nggak boleh diabaikan, nggak boleh dianggap ringan. Ya, kalau ini bisa Anda lalui, maka kedepannya semuanya jauh lebih gampang. Ya, nah oleh sebab itu patut Anda camkan, hindari aksi dadakan. Jadi jangan mendadak. Kalau kita lihat tuh ya, kadang-kadang kita bawa kendaraan tanpa kita pikir, totonya belok begitu kan? Kita nggak sangka ada kendaraan lain di belakang. Akhirnya terjadi benturan. Itu kan kita menjadi rugi, tak? Nah, aksi dadakan Anda yang bersio monyet harus betul-betul dihindari, dipantangkan, jangan terjadi gitu ya. Hindari aksi dadakan, kecerobohan bisa lahirkan aral segudang. Kalau Anda ceroboh, masalahnya bisa bermacam-macam, ya. Bisa jadi yang tadinya sudah baik menjadi jelek. Kendaraan yang tadinya mulus bisa menjadi bengkok kok, ya. Jadi potensi keberuntungan pun bisa tercampakkan pula. Itu yang kita tidak inginkan. Walau prospek tampak transparan, sikap serakah patut terkekang. Nah, dalam konteks ini Anda harus ingat, ya, pada bulan Imlek yang lalu Anda telah diingatkan untuk tidak terjebak kerakusan. Kalau pada bulan Imlek yang lalu Anda terjebak, maka di bulan Imlek yang lalu pun sudah banyak tuh gangguannya. Dan di bulan Imlek yang satu ini makin repot deh, ya. Tapi kalau enggak, tentunya gampang bagi Anda untuk memulihkan keadaan. Walau prospek tampak transparan, sikap serakah patut terkekang. Artinya Anda patut selektif, jangan asalan, jangan mengambil prospek-prospek dengan sembarangan. Alhasil di kemudian, peluang kan datang bahkan tanpa diundang. Kalau Anda bisa bersikap tenang, bisa bersikap selektif, maka di kemudian peluang-peluang baik pun akan datang sendiri ke hadapan Anda. Karena memang dalam setahun ini, Anda yang bersio monyet, apalagi yang punya jumlah nilai keberuntungan tinggi loh ya, harap dihitung dulu jumlah nilai keberuntungan pribadi Anda. Tentu saja kalau semakin tinggi, potensi keberuntungan Anda semakin signifikan, bahkan sangat-sangat memuaskan. Sukses selalu. Sio ayam. Sebagian kecil daripada sio ayam, terutama yang jumlah nilainya tinggi, memang di tahun kelinci lalu banyak keberuntungannya. Tapi saya khawatir banyak Anda yang nilainya rendah mengalami hambatan. Nah, tentu saja hambatan itu tidak boleh terbawa masuk ke dalam tahun naga di mana Anda diramalkan sedang berpeluang terbaik. Asalkan Anda tidak melanggar pantangan, tentu saja kelancaran akan berpihak kepada Anda. Apalagi kalau Anda tidak melanggar pantangan, jumlah nilainya tinggi, penataan feng shui-nya pun baik. Wah, hasil yang luar biasa akan Anda genggam. Yang penting nih, Anda harus mempadukan daya terlebih dahulu. Padukan sumber daya Anda. Ya, ini penting agar ketika sumber daya itu dibutuhkan,
Anda sudah siap. Kenapa ini disarankan? Karena memang pada bulan Imlek yang pertama ini, pada Ciague, prospek Anda diramalkan sudah melambung tinggi. Dan tentu saja hal itu tidak pantas kalau disia-siakan. Padukan daya kesiapsiagaan Anda akan menggebiarkan aksi dan keberuntungan. Ya, jadi kalau Anda sudah siap dengan sumber daya, maka aksi Anda akan berkelancaran, keberuntungan Anda pun meningkat signifikan. Kaji masukan, ya, berbagai masukan. Ketika orang sedang bagus, banyaklah tuh macam-macam pembicara di samping. Banyak pula yang baik, banyak pula penjilatnya. Nah, kaji semua masukan-masukan ini. Kukuhkan kemandirian, tapi Anda harus pegang kemandirian Anda agar target Anda kelak makin terfokuskan. Anda harus kukuhkan dan jangan mudah dihasut. Tidak boleh Anda ubah walaupun hasutan itu betul-betul sangat-sangat memuji Anda, ya. Pujian jangan sampai meluluh lantakan perasaan dan logika Anda. Kalau keyakinan lebih terbulatkan, Anda patut yakin, ya, maka prospek bakal kian mengesankan. Luar biasa. Sukses selalu. Sio anjing. Hei, Anda jangan pesimistis dulu, ya. Memang sio anjing kan diramalkan ciongnya paling besar, ya. Tapi selalu ada jalan keluar dari celah-celah yang walaupun celah itu kecil sekalipun, kalau kita upayakan, tentu saja akan bermanfaat dan mendatangkan hasil yang memuaskan pada akhirnya. Terlebih pada bulan Imlek yang pertama ini, Anda yang bersio anjing pada umumnya diramalkan punya peluang yang sangat bagus, meningkat dibandingkan bulan Imlek yang sebelumnya. Dibandingkan masa transisi lalu, bulan Imlek pertama ini sungguh sangat menggiurkan. Oleh sebab itu, pusatkan perhatian Anda untuk beraktivitas, ya. Jangan Anda kemudian menjadi abai terhadap kewajiban atau tanggung jawab Anda. Buang pesimistis, ya. Pesimis tidak dibutuhkan, terutama pada bulan Imlek Ciague ini. Ingat, buanglah itu pesimistis. Patut yakin, Anda patut yakin, kobarkan semangat dan daya juang, ya. Kenapa Anda harus mengobarkan semangat daya juang? Karena walaupun dalam setahun ini Anda diramalkan berkeberuntungan terbawah, terendah, potensi Anda di awal ini bagus, ya. Maka daripada itu, upayakan agar Anda dapat mewujudkan kesuksesan optimal demi kesuksesan yang berikut dan berikutnya pada bulan-bulan mendatang, ya. Buang pesimistis, patut yakin, kobarkan semangat dan daya juang. Utamakan masalah internal. Jadi jangan banyak ikut campur urusan orang lain. Urusan pihak lain tutup mata aja deh. Ya, walaupun Anda akan distempel egois, ya. Stempelnya itu bakal terpang-pang. Oh, egois lu, egois lu, egois lu. Masa bodoh, gitu ya. Karena apa? Karena Anda yang bersio anjing patut mengutamakan penyelamatan keberuntungan Anda dahulu di tahun ini. Apalagi pada bulan Imlek pertama ini. Karena bulan Imlek ini bulan Imlek yang memberikan peluang
kebaikan demi jangka panjang. Kendati berspekulasi, jangan. Kendati berspekulasi, jangan. Nah, nggak boleh loh ya, jangan. Prospek terbuka patut segera didulang. Spekulasi nggak boleh, tapi kalau ada prospeknya, jangan ada tunda. Segera upayakan. Sukses selalu. Sio babi. Sio babi merupakan sio yang diunggulkan, ya, yang luar biasa prospeknya di sepanjang tahun kelinci air Imlek 2574. Ya, walaupun memang di penghujung tahun itu ada penurunan, tapi boleh dibilang ya cukup wajar lah, ya. Apalagi di era transisi yang kecenderungan naiknya memang terbuka lapang gitu ya. Kalaupun Anda menurun, penurunannya tidak akan signifikan. Tetapi pada bulan Imlek yang pertama ini, di mana Anda pun sebetulnya diramalkan tidak ciong, Anda punya keberuntungan, dikhawatirkan terkoreksikan. Hati-hati. Anda patut menjaga ya potensi Anda sendiri gitu ya. Nah, masifkan ketegasan. Jadi Anda patut tegas. Kenapa patut tegas? Artinya kalau Anda tidak tegas, Anda akan bermasalah. Dan kecenderungan Anda tidak tegas itu memang diramalkan seperti itu. Jadi tolonglah ketegasan Anda ditingkatkan. Ya, masifkan ketegasan. Keliru kalau yang tak masuk akal Anda biarkan. Jadi yang tidak masuk akal harus Anda tepis, buang jauh-jauh, ya. Karena pada bulan Imlek yang lalu keseriusan sudah disarankan. Dengan kata lain, kalau Anda bulan lalu itu bisa bersikap serius, maka pada era transisi Anda tidak akan mengalami penurunan. Dan di bulan Imlek yang satu ini, kecenderungan menurun pun bisa Anda hadang, ya, agar tidak terjadi. Jadi untuk itu sekali lagi saya tekankan, tegas, tegas, bersikap tegas. Simpang siur masukan boleh aja didengar. Bakalannya banyak deh tuh yang ngomong-ngomong macam-macam ya. Tetapi bukan saatnya untuk Anda indahkan, ya. Singkirkan dulu dah, boleh. Ayo masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, begitu ya. Nah, namun demikian, yang satu hal yang patut Anda camkan, pantang gegabah. Jangan gegabah, ya. Jangan sembarangan. Upayakan kestabilan ambisi, ya, agar tidak dipaksakan. Dengan menstabilkan ambisi, maka Anda bersikap tenang, bersikap tegas, segala sesuatunya bisa Anda kendalikan, maka penurunan kalaupun terjadi akan terminimalkan, ya. Dan tentu saja ini akan kemudian berdampak pada bulan-bulan yang akan datang, di mana potensi Anda sebetulnya diramalkan cukup bagus, dan Anda patut mengupayakan hal itu. Sukses selalu. Sio tikus. Sebelumnya Anda diramalkan ciong, ya, ada ketidakselarasan di sepanjang tahun kelinci. Walaupun ketidakselarasan itu tidak akan, ya, berdampak fatalis. Nah, di tahun naga kayu Imlek 2575 ini, peluang Anda memang sangat baik, luar biasa bagus, ya. Bahkan pada bulan Imlek yang pertama, Ciague ini, Anda diramalkan melonjak keberuntungannya
hingga sangat signifikan. Untuk mewujudkannya, Anda patut menggencarkan aksi Anda. Gencarkan aksi, ya. Buang waktu kalau galaukan ide dan fokus kepedulian, ya. Jadi kalau Anda idenya galau, ya, tentu saja Anda itu sama aja membuang waktu. Ya, peduli Anda juga galau, nggak terfokus, itu juga Anda buang waktu. Kalau Anda buang waktu, apa yang terjadi? Gampanglah Anda terjerembab, terjerumus, terperangkap dalam lamunan belaka. Hayalan belaka, hayalan yang tidak akan mungkin mewujudkan apa yang Anda harapkan. Anda patut beraksi, dan aksi Anda patut digencarkan. Ya, jadi dengan kata lain, Anda diharapkan memaksimalkan kejaran Anda. Kalau selalu objektif, kalau Anda selalu objektif, artinya apa? Anda bisa, ya, dan kemungkinannya sangat besar, ya, bagi Anda yang bersiotikus untuk mengimbangi logika dengan insting bisnis, potensinya sangat besar. Kalau Anda bisa memanfaatkan hal itu, Anda bisa selalu objektif, maka sepak terjang Anda bakal mengoptimalkan kesuksesan dan keberuntungan Anda sendiri. Tapi kalau Anda asalan mengabaikan objektivitas tadi, maka sumber daya Anda pun bisa terdampak kekecewaan di kemudian, ya. Jadi Anda patut bersikap objektif, jangan asalan, agar di bulan-bulan Imlek selanjutnya hal itu menjadi modal bagi pemuncakan keberuntungan hingga sefantastis mungkin. Sukses selalu. Sio Kerbau. Apapun profesi Anda karyawan, pebisnis, atau apapun Anda, ya, potensi Anda pada bulan Imlek yang pertama ini boleh dibilang relatif stabil. Walaupun Anda yang bersio Kerbau diramalkan kurang selaras di sepanjang tahun Naga Kayu Imlek 2575. Dengan kata lain, kalaupun Anda kurang tanggap karena potensi Anda pada bulan Imlek ini stabil, maka penurunan mestinya takkan mungkin fatalis. Dan kalau penurunan yang takkan mungkin fatalis itu betul-betul Anda manage sesuai anjuran dan pedoman pada kalender Imlek 2575, maka, ya, kestabilan Anda di sepanjang tahun pun akan terwujudkan pula. Untuk menstabilkan keberuntungan pada Ciague ini, Anda patut buka mata, buka telinga. Buka mata, buka telinga. Lihat perubahan situasi, ya. Walaupun situasi itu kadang-kadang tidak mengenakan karena Anda sedang dicerca oleh ketidakselarasan. Dan kadang-kadang apa yang Anda dengar pun menyakitkan. Anda tetap harus buka mata dan telinga Anda. Pemaksaan bakal rancukan aksi dan rencana. Kalau Anda sudah paham betul situasinya, maka Anda patut bersikap tenang dan jangan memaksakan segala sesuatunya. Karena pemaksaan hanya akan merancukan aktivitas Anda, manuver-manuver Anda selanjutnya. Rencana Anda pun bisa terbengkalaikan pula oleh karenanya. Apapun alasannya, sikap egois bisa menjadi
pangkal bagi kekeliruan hingga kenestapaan. Ya, sikap egois. Ya, termasuk di dalamnya sikap sok tahu, sok kuasa, sok ngatur-ngatur. Ya, Anda sebaiknya lebih banyak bertoleransi dan meminta masukan agar Anda bisa menemukan jalan tengah yang terbaik. Sikap egois, pangkal kekeliruan hingga kenestapaan. Hati-hati itu. Kedepankan ketegasan dan toleransi. Ya, Anda patut tegas tapi patut toleran. Ya, jadi ada negosiasi yang patut Anda upayakan di dalamnya. Kedepankan ketegasan dan toleransi agar peluang mudah terbuka lapang, agar kesempatan kelak tidak mengecewakan, tidak turun sebagaimana dikhawatirkan karena Anda diramalkan sedang kurang berkeselarasan. Sukses selalu. Sio macan. Kendati potensi Anda menurun, toh masih dalam kondisi yang bagus. Apalagi Anda dikatakan nih, coba deh simak lagi tuh video di atas angin. Di sana dikemukakan bahwa gigi taring Anda masih cukup tajam. Namun pada bulan Imlek yang pertama ini Anda patut berhati-hati karena kecenderungan terjadinya penurunan relatif cukup besar. Nah, ada satu hal yang patut Anda waspadai, yaitu perbedaan. Di bulan Imlek yang pertama ini, bakal banyak perbedaan yang akan Anda hadapi. Anda berbeda dengan ini, dengan itu, dan dengan lain sebagainya. Nah, hendaknya perbedaan ini tidak menjadikan Anda seorang yang temperamental, melainkan patut menjadi tenang untuk mengelolanya. Dengan kata lain, kelola perbedaan Anda. Kelola perbedaan Anda. Dukungan tambah, kelancaran pun terwujudkan. Jadi kalau Anda bisa mengelola perbedaan, justru Anda akan mengundang banyak kelancaran dan dukungan. Ya, segala sesuatunya justru akan menjadi jauh lebih baik ketimbang sebelumnya, ya. Hindari debat agar tak berkepanjangan. Timbulkan kesalahpahaman. Nah, selain perbedaan yang harus Anda kelola, perbedaan itu justru jangan sampai menimbulkan debat. Apakah itu debatnya serius, ataukah juga debat kusir yang kalau gitu, jangan deh, ya. Nanti justru timbul rasa tidak enak di hati, banyak kesalahpahaman, akhirnya kan ada iri dengki. Ini yang kita khawatirkan, ya. Kalau selalu tenang dan cermat, maka banyak peluang kian bermunculan. Ya, jadi Anda sebetulnya patut lebih memfokuskan diri kepada aktivitas Anda agar penurunan tidak terjadi, ya. Kenapa? Karena Anda memang diramalkan dalam setahun ini potensinya cukup baik, ya. Jangan bikin banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Ada baiknya malah Anda perhatikan tuh, ya, saran-saran pada kalender Imlek 2575 mengenai misalnya Anda bersio macan tapi usianya usia gitu, ya. Apa yang harus Anda lakukan? Ini penting, ya, untuk melancarkan keberuntungan Anda. Sukses selalu. Sio kelinci.
Kelinci di tahun kelinci ada bentrokan, tapi kecil lah, ya. Artinya kalau keberuntungan Anda secara perhitungan pribadi jumlah nilainya itu ya cukupan aja, potensi rezeki Anda masih sangat bagus kok, ya. Kecuali jumlah nilai keberuntungan Anda pada tahun kelinci itu betul-betul anjlok. Nah, di tahun ini Anda udah terbebas tuh, ya, dari degaan masalah, ya. Namun demikian Anda harus menghitung lagi berapa jumlah nilai keberuntungan Anda agar Anda tahu pasti apa yang sebaiknya Anda lakukan, ya. Nah, di bulan Imlek yang pertama ini, Anda yang bersiok kelinci sudah diramalkan berpeluang jauh lebih baik ketimbang masa transisi yang baru saja berlalu. Nah, oleh sebab itu, janganlah disia-siakan. Manfaatkan dengan sepenuh hati agar kelancarannya kemudian menular ke bulan Imlek-Imlek selanjutnya. Untuk mewujudkan hal itu, Anda yang bersiok kelinci pantang ragu. Jangan ragu. Aktivitas lancar kalau ambisi tak terbius keangkuhan. Dari kalimat ini ada satu pesan, bahwa Anda yang bersiok kelinci bakal mudah terperangkap oleh keangkuhan. Oleh sebab itu, apabila Anda merasa, oh, gua hebat lu, gua profesional, sok tahu lu, gua lebih tahu dari siapapun lo, ya. Kalau itu terasa, Anda harus introspeksi diri sesegera mungkin. Buang perasaan itu agar Anda bisa menempatkan diri Anda sebagaimana mestinya, ya. Jangan ragu. Aktivitas lancar kalau ambisi tak terbius keangkuhan. Tahapkan kejaran. Kejaran Anda harus bertahap. Anda baru saja lepas dari ketidakselarasan ciong kecil, ya. Nah, Anda harus menahapkan segala sesuatunya dari awal kembali. Tahapkan kejaran agar peluang Mas takkan lepas dari genggaman. Tadi kita sudah mendapat pesan, hati-hati ada keangkuhan. Pesan yang kedua, Anda bakal punya peluang Mas loh. Tapi kalau angku, peluangnya hilang. Ya, jadi jangan angku agar peluangnya bisa digenggam. Hoki rezeki bakal memuaskan kalau tidak pernah langgar pantangan. Jadi ini berkaitan dengan era di tahun kelinci. Anda pernah langgar pantangan nggak? Anda harus simak tuh, ya. Apakah Anda misalnya di tahun tersebut mulai buka usaha baru, pindah rumah, mulai betulin rumah, mulai pindah rumah, dan lain segalanya, ya. Segala pantangan kalau tiada, maka Anda boleh berharap rezeki Anda akan luar biasa menjulang tinggi. Sukses selalu. Bahkan juga dan para pemerhati dan yang mempedomani kalender Imlek 2575. Senang sekali dapat berkontribusi positif bagi Anda. Tentu saja sebagai penulis ramalan, saya berharap kesuksesan Anda selalu meningkat. Dan untuk itu, tentu saja saya berharap Anda memiliki kalender Imlek 2575, ya. Karena kalender tersebut patut sekali Anda jadikan acuan. Di dalamnya banyak sekali anjuran, apakah itu, ya, mengenai bagaimana seharusnya Anda bertindak sesuai usia Anda, kemudian bagaimana Anda sebaiknya menata, menjaga, memanage keuangan, menjaga kesehatan, dan memanfaatkan feng shui sebagai daya dorong
bagi pemuncakan keberuntungan Anda. Kesuksesan Anda sungguh sangat saya harapkan. Sukses selalu.